bahwasanya ini dulu adalah candi yang tertimbun oleh tanah. Yang jelas ini bukan makam. Tidak pernah, sejak dulu tidak pernah ada namanya makam di sini atau nama lain selain candi. 3 tahun yang lalu belum ada yang begini nih. Sekarang sudah diberi nama, entah dari mana dasarnya, apa dasarnya, mengatasnamakan kerajaan Singosari. Dulu di sini batunya lumayan besar, lebih besar dari yang ini. Kemudian diambil oleh warga. Yang mengambil batu di sini, dia itu seperti dihantui. Jadi dilempari batu, sekitarnya ada batu jatuh sekitarnya. Akhirnya sebagian dikembalikan ke sini, dia nggak berani. Jadi yang dijual, yang sudah jadi, yang membeli itu juga ketakutan. Pernah ada yang mau cari harta karun, ini menggali di sebelah situ, dalamnya 1,5 meter. Akhirnya dia nggak mau melanjutkan karena terlalu gembuk, takut jeblung, seperti ada ruangan, makanya dia akhirnya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Desa Tulungrejo ya, Ngantang, Malang, Jawa Timur. Kita akan mencoba naik ke sebuah perbukitan yang kurang lebih dengan ketinggian 600 mdpl ya. Dan di kiri kanan saya ini merupakan tanaman kopi, yang dimana desa ini merupakan desa sentra. Jadi semua petaninya itu banyakkan mayoritas petani kopi, selain dari peternak sapi perah ya. Nah teman-teman, di atas sana ini kita akan mencoba mereview sebuah tempat bersejarah. Di sana ada sebuah tempat yang dinamakan Candi Ganter ya, yang di sini ada keunikan bahwa batu-batu yang ada di sini tuh karena ada pengrajin cowek ya, kalau orang Jawa mengatakan. Jadi batuan yang ada di sini itu tidak bisa dibuat cowek. Tak apa, ada yoninya apa, yang jelas ini sangat menarik untuk kita lihat. Dan di sebelah kanan tuh Gunung Kukusan ya. Itu Kang, satu di tebing gunung itu Kang. Mana? Yang dijual cowok itu. Oh, Gitu. iya, yang kelihatan dari bawah ya, seperti tambang ya, galian C gitu ya. Ada pengrajin cowek. Sentra cowek juga. Lumayan agak tinggi. Dan di sebelah kanan dari lokasi ini tuh ada sebuah arca yang berukuran sangat besar yang sempat dicuri dan sampai sekarang belum kembali, tadi belum dikembalikan dan hilang gitu ya. Wah, mantun nyemprot. Ya, ini panen apa nih? Terong. Oh, panen terong. Lumayan ini naiknya. Tomat barangkali rono ini. Aduh, menggeh-menggeh. Sangat menggeh-menggeh ini. Tanah di sini, lahan pertanian di sini subur-subur teman-teman. Karena dataran tinggi ya. Alhamdulillah, udah sampai nih. Nah, di hari ini, saat ini kita berada di satu ketinggian
masih di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kita berada di satu ketinggian yang mana sejak dulu memang ini diyakini oleh sesepuh-sesepuh desa dengan sebutan candi. Iya, candi. Sebutan Wilayah candi sejak wilayah dulu. candi sejak dulu, sejak era-era Mbah Buyut apa itu masih menyebutnya dengan wilayah candi. Dimasuk desa Dusun Ganten. Iya. Ganten, Desa Tulungrejo. Nah, sebetulnya kalau memang pada dasarnya leluhur kita, mbah-mbah kita dulu ini area candi, memang di tempat ini, di ketinggian ini, kita bisa akan melihat, patut diduga bahwasanya ini dulu adalah candi yang tertimbun oleh tanah. Karena kita bisa melihat nanti ada beberapa titik di mana batu-batu candi itu masih sangat terlihat dengan jelas. Nah, di satu titik, nah ini adalah batu-batu candi dengan dari andesit yang jelas, kemudian masih ada kokot, jadi bentuk-bentuk pengunci di sebuah candi. Namun sayangnya, mohon maaf, ada sedikit masalah bagi saya pribadi bersama Pak Kasun ini. Yang jelas ini bukan makam. Tidak pernah, sejak dulu tidak ada pernah ada namanya makam di sini atau nama lain selain candi. Keyakinan kita dan juga hasil penelitian kita, ini dulu adalah candi pendarmaan. Siapa yang didarmakan di sini adalah para korban perang Ganter, era penyerbuan Tumapel ke Kediri sebagai lokasi peperangan antara Tumapel dengan Kediri. Nah, ini diyakini sebagai candi pendarmaan para korban perang. Dan saat ini bisa dilihat di sini, ini entah, saya rasa 3 tahun yang lalu belum ada yang begini nih. Sekarang sudah diberi nama, entah dari mana dasarnya, apa dasarnya, mengatasnamakan kerajaan Singosari. Padahal kita tahu Singosari bukan kerajaan. Yang ada adalah kerajaan Tumampel. Sedangkan Singosari hanya sebatas kota raja. Tapi di atas nama kerajaan Singosari, tempat ini dinamakan apa ini? Puncak Putuk Gong. Eyang Turonggo Seto. Nama saya kebetulan Seto. Jangan-jangan karena saya yang menemukan, terus saya disematkan di sini ya. Dinamakan dengan Eyang Turonggo Seto. Nah, Turonggo Seto. Ini nggak tahu siapa ini yang Pak Kasun. Nggak tahu ya. Nah, nggak tahu. Nah, ini bagi kami pencinta sejarah, pecinta purbakala, ini adalah satu penyelewengan sejarah. Dari mana datangnya ada kerajaan Singosari dengan nama Eyang Turonggo Seto? Nah, yang satunya ini juga dipasang sama, tapi udah pecah ini. Nyai Sekar Gumiring. Dari mana sumbernya ini? Karena setahu saya, walaupun dari dulu, betul wonten ya? Betul wonten. Ini Pak Kasun, tidak ada nama-nama ini. Ini hanya disebut sebagai wilayah candi. Artinya kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu muncul nama-nama seperti ini. Jangan-jangan ini ya istilahnya pendapat saya pribadi. Nama ini muncul karena teman-teman jaranan kayak ini. Iya, ini nama kuda lumping di Dusun Sayang. Ini namanya kan Turonggo Seto. Jadi ini yang memberikan nama adalah mereka penggiat seni kuda lumping. Dari apa? Biasanya kalap. Ketika kalap menyebutkan saya namanya ini, tempat saya di sini. Nah, biasanya begitu. Biasanya. Tapi saya yakin seperti itu. Ya. Jadi ini sayang sekali, janganlah sejarah itu kemudian dibelok-belokkan. Apapun kepentingannya. Tetap ini adalah suatu tempat yang penuh sejarah. Bagi kita ini adalah tempat yang sakral karena tempat ini
menunjukkan kehebatan, kebesaran leluhur kita. Jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan semacam ini. Ya. Jadi ini Batu-batu. batu-batu candi yang ditemukan di sini. Kalau ini digali, itu masih banyak membentuk satu struktur ke bawah. Dan BPCB atau sekarang jadi BPK 11 Jawa Timur sudah pernah datang ke sini, nggih? Sudah Melakukan evakuasi di sini, tapi belum ada pendanaan, dihentikan. Mereka BPCB maupun juga menengarai ini adalah candi. bangunan susunan candi yang ada di sini. Nah, dulu di sini ini banyak sekali batu-batu semacam ini, malah lebih besar di area ini. Ini ada pondasi. Nah, Ini bata. ini masih ada pondasi. Nanti ada di sebelah sana juga akan kelihatan sekali pondasi-pondasi atau bentuk-bentuk bangunan yang terasiring yang membentuk susunan candi. Dulu di sini batunya besar, lumayan besar, lebih besar dari yang ini. Kemudian diambil oleh warga. Untuk apa? Untuk dijadikan Cobek. cobek. Artinya apa? Kemudian cobek itu dijual kan sebagai bahan baku kerajinan cobek dari batu. Nah, batu candi. Dan itu masyarakat segini ya, Ya. yang mengambil kemudian dijadikan cobek untuk kerajinan cobek untuk dijual belikan. Jadi Nah, ini nanti saya lanjut. Untuk Monggo, cobek yang mengambil batu di sini, dia itu seperti dihantui. Jadi dilempari batu sekitarnya. Waktu membuat itu ada batu jatuh sekitarnya. Akhirnya sebagian dikembalikan ke sini. Dia nggak berani. Jadi yang dijual, yang sudah jadi, yang membeli itu juga ketakutan. Jadi akhirnya nggak ada yang berani ngambil. Sampai sekarang masih utuh. Dulu banyak yang mau buat kerajinan tapi dihantui dengan mistis. Iya, lemparan-lemparan itu. Iya, ada yang ganjil. Ya, ada. Di sini masih banyak. Di bawah itu juga ada terakhirnya. Di situ tumpukan batu. ya. Jadi ini membentuk semacam piramid ke atas. Jadi Nah, itu nah, di sini masih kelihatan sekali, banyak sekali batu-batu ini. nah ini kan tuh Ini kan, nah ini masih banyak batu-batu. Jadi sepanjang sampai ini, ke sana. nah ini batu-batu ini, Iya, ini. Nah terus di Situ bawah situ banyak juga ada. juga ada. Jadi semakin melebar. Jadi perkiraan 35 meter. Ini masih banyak. Panjangnya. Monggo, ambilkan satu, Pak. Nah, ini kan jelas batu-batu yang Ada kunci. berpola, ada kunci-kuncinya, ada kunci-kunci. kokotnya. Sama. Itu Pak, yang itu Pak, yang itu. Itu. Nah, itu ada apa? Itu ada tulisannya itu. Sebentar, Pak. Itu Nggak ada. yang kanan sampan. Nah, coba Ini. ini. Ini juga Tulisan baru tak bukan. Sebentar. entah. Nah, ini kan bisa dilihat ada pola tulisan di dalam di batu ini. Nggih, kelihatan. Ya. Bisa jadi ini. Nah, ini masih ada tulisan-tulisan. Berpola tulisan di sini. Terlalu halus, sudah aus sekali. Ya. Nah, ini banyak beberapa itu sudah masih ada pola-pola tulisan seperti ini. Candi. Yakin, makanya dari dulu sesepuh-sesepuh di sini menyebutnya area candi. Karena Kalau dulu sebelum tertimbun di situ kata nenek moyang ada pintu masuk. ada pintu masuk. Jadi ya Iya, ada pintu gerbang. apa pala itu loh. Dan Pintu pernah masuk ke candi. Pernah ada yang mau cari harta karun. Ini menggali di sebelah situ. Dalamnya 1,5 meter. Akhirnya dia nggak mau melanjutkan karena terlalu gembuk, takut jeblung. Terlalu gembur tanahnya. Iya. Jadi bukan Dan di tanah yang dalam itu asli. Tanah kan biasanya keras. seperti ada ruangan, makanya dia akhirnya lari. Dan dapat ya yang saya kasihkan gambarnya Pak Seto yang dapat lingga itu Ya, aja. nanti bisa dilihat. Beliau masih menyimpan
arca totok kerot dan lingga ada di rumah beliau. Memang diambil dari sini, kemudian diamankan di rumah beliau. Sampai sekarang ada barang. Masih ada di sana. Nanti kita bisa mampir ya, melihat barangnya nanti. Ini barangnya. Nah, seperti ini. Oh iya, lingga. Nah, Ya, itu disimpan oleh beliau, diamankan oleh beliau karena takut kalau ditaruh di sini hilang lagi. Nanti. Nah, sama ini. Arca. ada di rumah ya. Ada. Ini ditaruh di emperan rumah biar untuk kenang-kenangan. Nah, untuk anak. Diceritakan tentang sejarah dari keberadaan tempat ini. Iya, seperti yang naik sini aja. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Ganten ini adalah area peperangan antara Tumapel dengan Kediri ketika era Rangga Rajasa Sangawurabumi yang kita kenal dengan Arok mengalahkan Jayanegara atau Dandang Gendis. Area peperangannya adalah sekitar sini, sehingga Di kampung Ganten. Di Ganten ya, Kertanegara ya, atau Dandang Gendis ya. Nah, oleh sebab itu maka kita meyakini bahwa kalau ini dibongkar, BPCB atau BPK 11 kemarin juga mendengarnya sama, ini adalah candi. Cuman karena belum ada biaya untuk evakuasi, maka sementara ini masih dibiarkan. Dan mohon maaf, 2-3 tahun yang lalu bukan bentuk perkebunan tomat semacam ini dulu ilalang. Iya, Ilalang sudah rimbunan gitu. Nah, baru ketika dua tahun ini dimanfaatkan lahan ini untuk perkebunan semacam ini. Kalau dulu enggak, kita awal-awal menemukan menggali itu masih dalam bentuk rimbunan, satu bukit yang cukup boleh dikatakan di sini mengatakan cukup punya energi yang luar biasa, atau bahasa Jawa itu angker lah. Angker. Jadi dulu mbah-mbah jarang yang berani naik ke sini. Jadi bahkan anak cucu diuling ya. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak dilarang untuk naik. Ya, boleh dikatakan dulu ini angker. Kemudian ketika sekitar tahun 2020 coba kita bersihkan, kita temukan tumpukan-tumpukan batu ini. Walaupun sebelumnya masih ada perorangan yang juga melakukan penggalian ritual dan penggalian. Tapi sejak 2020 BPJB juga hadir ke sini untuk melakukan penelitian di sini. Dan sementara memang BPJB seperti saya katakan tadi berpendapat ini adalah candi. Nah, cuman karena biayanya cukup besar untuk melakukan evakuasi, tidak dilanjut, artinya belum ada. Tadi di belakang layar Jenengan menyampaikan bahwa waktu peresmian tempat ini itu terjadi hal mistis yang di luar dugaan, ada sesuatu yang terbakar itu apa? Jadi di bawah Jenengan tadi lihat yang sekarang sudah tidak terpakai, dulu dijadikan semacam pujasera kuliner, warung-warung yang mana untuk menunjang ini sebagai satu tempat destinasi wisata. Awalnya seperti itu. Nah, awal Pak Kepala Desa waktu itu Pak Mulyadi telepon saya untuk diminta untuk hadir. Ketika saya tanya kapan harinya, beliau mengatakan hari Jumat. Kalau nggak salah hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat. Hari Rebunya telepon saya. Saya mengatakan, Pak, jangan hari Jumat. Karena sepengetahuan saya dari catatan yang referensi yang kita punya, hari Jumat itu adalah hari terjadinya perang Ganter. Nah, entah karena apa, Kamis malam Jumatnya sebelum peresmian pagi itu, area yang mau diresmikan terbakar. Jam 10 malam. Jam 10 malam itu terbakar. Dan ketika dilakukan penelitian oleh pihak berwajib dalam hal ini Polsek Ngantang, tidak diketahui sumber api itu dari mana. Tapi yang jelas bahwasannya tiba-tiba ada api yang muncul dan membakar area. Sehingga ketika itu Pak Bupati datang ke sini juga tidak disuruh naik ya. Cukup ditarik. Kebetulan juga ketika hari peresmian itu padahal musimnya adalah musim kemarau, hujan deras mulai jam 11 jam 11 siang sampai sore tidak terang. Sehingga Pak Bupati tidak jadi naik untuk meresmikan, hanya singgah di Balai Desa. Jadi malamnya kebakaran, kemudian paginya sampai sore hujan deras tidak terang-terang. Dan itu real, bukan cerita yang mengada-ada. Itu baru terjadi tahun sekitar 2020 ya. 2020 atau 2021 lah. Seperti itu. Itu kejadian semacam ini. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak
kardus tadi, pengrajin cobeknya ya seperti itu. Ketika menggunakan batu yang ada di sini, ya ada saja kejadian-kejadian yang membuat tidak bisa ketakutan. Nah, itulah ya, wallahu alam, kita nggak tahu, tapi itu kejadian nyata, real. Ya, ada, bukan cerita. Jadi ini si orangnya masih ada, pembelinya cobeknya yang mengembalikan cobek masih ada, semacam itu. Jadi karena apa? Kami penggiat budaya di Malang Raya, pelestari budaya, kemudian pecinta purbakala, memang menilai tempat ini adalah tempat yang cukup sakral, tempat yang punya nilai sejarah tinggi, sehingga kami berharap Pak Kasun nanti bersama masyarakat tetap memelihara ini agar kemudian tidak terjadi penyelewengan seperti tadi. Penyelewengan sejarah. Itu penyelewengan sejarah. Sejak kapan? Nah, ternyata betul 2 tahun yang lalu ada yang memberikan nama lain tempat ini. Dari hasil apa? Ya biasanya karena itu adalah kuda lumping. Biasanya waktu kalap itu nyebut-nyebut nama, kemudian mengaku tempatnya di sini. Ya, saya berharap itu tidak terjadi lagi lah. Nanti kita coba akan sampaikan ke pemerintah desa agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Tidak dilanjutkan. Karena apa? Kita bisa lihat nanti. Monggo kita lihat di sana. Lucu sekali ketika memberikan nama Kerajaan Singosari, tapi yang bersangkutan tidak paham apa itu Kerajaan Singosari. Nah, ya, ini tadi sudah saya sebutkan mengatas nama Kerajaan Singosari. Coba kita lihat ini, papan nama yang ada di sini. Di sini dipasang satu banner yang menyebutkan Kerajaan Singosari. Tapi foto yang dipasang, kita tahu di Google, ini adalah foto Brawijaya, atau bisa jadi Raden Wijaya. Iya, Raden Wijaya. Yang kedua, backgroundnya ini pendopo Mataraman. Nah, Kerajaan Singosari kok pendoponya Mataraman, rajanya kok Raja Majapahit, kan nggak masuk. Artinya apa? Yang masang orang nggak paham sejarah. Dari mana kok ada Kerajaan Singosari? Kerajaan ya Tumapel, kota rajanya, ibu kotanya Singosari. Tidak ada Kerajaan Singosari. Coba dilihat di berbagai prasasti, di berbagai kitab-kitab kuno, penyebutannya adalah Tumapel, bukan Singosari. Karena Singosari hanya sebatas ibu kota atau kota raja. Makanya kita selalu menyelokankan Tumapel Jayati, bukan Singosari Jayati. Jadi ini nanti Pak Kasun tolong yang bersangkutan dikasih pemahaman lah nanti tentang ini. Ini sempat sama teman-teman pegiat di sini sudah dibalik ini. Artinya karena nggak cocok, nggak pas ya. Tapi kenyataannya dikembalikan lagi oleh yang bersangkutan. Itu papan nama kemarin sudah sempat dilepas, ternyata dipasang lagi. Nah, hal semacam inilah. Kalau ini dibiarkan, nanti sejarahnya akan berbelok. Ya. 25 tahun, 50 tahun kemudian ini tidak lagi disebut nanti area candi, tapi malah jadi makamnya Eyang Turonggo Seto. Eyang Nyai Gumiring ya? Nyai Gumiring. Nanti jadi makam, nanti akan diyakini sebagai makam. Padahal ini adalah sebuah candi. Jangan sampai hal ini terjadi, makanya kita minta ke pemerintah desa melalui Pak Kasun nanti, tolonglah yang semacam ini untuk kemudian dikembalikan kepada sejarah yang sebenarnya. Sejarah tidak boleh diambil dari hasil-hasil trans. Bicara sejarah harus ada data-data empiris. Bicara sejarah harus ada bicara tentang peninggalan arkeologinya. Bukan bicara sejarah berdasarkan hasil kalap. Tidak seperti itu bicara sejarah. Jangan sampai kemudian nanti rusak sejarah Nusantara ini kalau semua sejarah diambilkan dari hasil kalap, dari hasil trans. Tidak seperti itu. Jadi bicara sejarah harus ada data primernya. Tidak sekedar dari hasil-hasil semacam itu. Atau kalaupun punya metadata, maka hanya untuk pribadi.
sejarah metadata yang berdasarkan data metadata dari hasil semedi, hasil macam-macam lah, itu hanya untuk pribadi, tidak untuk konsumsi umum. Kalau bicara untuk konsumsi umum, maka harus punya data primer, baik itu prasasti, baik itu kitab-kitab kuno, semacam itu. Jangan kemudian sejarah dibelok-belokkan semacam ini. Karena apa? Kasihan anak cucu kita nanti. Sehingga kita mengkhawatirkan 50 tahun, 25, 50 tahun ke depan, anak cucu kita sudah tidak mengenal leluhur yang sebenarnya. Gitu. Jadi begitu. Apalagi ya? Sudah cukup. Cukup ya? Ya. Ditutup Oke. dengan pesan dan kesan Oke. Jadi sekali lagi saya berharap secara pribadi selaku penggiat pelestari, pengembang budaya dan pecinta purbakala, tempat-tempat semacam ini untuk tetap dijaga, dilestarikan kemurnian sejarahnya. Sekali lagi, tempat-tempat penuh sejarah semacam ini wajib kita jaga tentang kemurnian sejarahnya. Tidak lagi bicara tentang sejarah yang berkepentingan, untuk kepentingan baik pribadi, kelompok atau golongan, tapi kita bicara sejarah sesuai dengan fakta yang ada. Itu pesan saya kepada sedulur-sedulur semuanya, dimanapun berada, ketika di tempat Anda ada tempat yang bersejarah, jaga kemurnian sejarahnya. Jangan kemudian dibelok-belokkan, sehingga ditakutkan di kemudian hari anak cucu kita tidak mengenal siapa leluhur yang sesungguhnya. Terima kasih.